Jadi teman-teman pasti sudah mengetahui ya bahwa rupiah itu sudah melemah sangat parah sekali. Sekarang itu 16.400 rupiah per 1 dolar Amerika Serikat. Dan kemarin itu The Fed itu memutuskan untuk belum menurunkan suku bunga. Jadi perkiraannya sih, forecastnya The Fed sendiri itu ya, bukan forecast saya. The Fed sendiri memperkirakan akan menurunkan suku bunganya akhir tahun atau Desember 2024. Ini masih perkiraan mereka, jadi tergantung nanti tingkat inflasi di Amerika Serikat ya. Ini tidak ada yang pasti. Jadi perkiraan The Fed sendiri Desember 2024 itu akan diturunkan suku bunga gitu. Tetapi di Indonesia sendiri dengan melemahnya rupiah terjadi banyak sekali PHK, perusahaan tutup, seperti yang sudah pernah saya bicarakan di konten saya sebelumnya. BI sendiri juga tidak menaikkan dan tidak menurunkan suku bunga. BI sendiri istilahnya adalah higher for longer. Dan menurunkan atau menaikkan suku bunga itu memiliki dua mata pedang atau sama-sama memiliki efek yang buruk dan efek yang baik. Dua-duanya itu memiliki efek ya. Tapi saat ini BI tidak menaikkan dan tidak menurunkan suku bunga. Biasanya kalau rupiah melemah, BI itu biasanya, Bank Indonesia biasanya akan menaikkan suku bunga untuk memperkuat rupiah. Tetapi saat ini kondisi perusahaan, kondisi dunia usaha Indonesia itu sudah tersekik ya, sudah sangat dan cukup parah gitu ya. Karena rupiah sudah melemah, kemudian jika dinaikkan suku bunga ada kemungkinan gagal bayar karena hutang terlalu tinggi. Coba aja teman-teman kalau sekarang itu membeli rumah secara kredit, adakah kenaikan suku bunganya, adakah kenaikan cicilannya? Silakan dicek sendiri bagaimana laporan bulanan dari tagihan cicilan rumah atau tagihan kreditnya teman-teman ya. Jadi bagaimana solusinya? Apakah Indonesia itu harus berkumpul dengan BRIC? BRIC itu adalah sebuah organisasi yang melawan dunia barat atau hegemoni barat gitu ya. Yaitu kumpulan dari negara-negara seperti Brasil, Rusia, India, dan China. Itu awalnya tahun 2009 dulu itu ya. Dan kemudian tahun 2011 atau 2 tahun setelahnya bergabunglah South Africa atau Afrika Selatan, sehingga BRIC ditambah S, yaitu Brasil, Rusia, India, China, dan South Africa gitu. Dan kemudian terus berlanjut, bertambah lagi anggota BRICS. Sekarang namanya berubah lagi, yaitu BRICS Plus gitu ya. Jadi ada banyak sekali tambahan dari BRICS anggotanya. Tujuannya adalah untuk mengalahkan hegemoni barat dari sisi bidang perekonomian. Dan apakah Indonesia harus bergabung untuk tidak bergantung kepada dolar, karena kita selalu saja beribut atau selalu saja kita ngomong bahwa rupiah melemah, rupiah terpuruk terhadap dolar gitu ya. Sebenarnya tahun 2024 kemarin, bulan Januari, itu sudah dipikir-pikir apakah Indonesia mau masuk BRICS ataukah tidak. Jadi mungkin itu adalah bisa menjadi solusi atau bagaimana, sehingga kalau teman-teman punya pandangan tentang bagaimanakah BRICS itu, mungkin ini bisa jadi solusi, karena kenaikan suku bunga juga bukan solusi yang bagus saat ini untuk memperkuat rupiah. Kalaupun kita tunggu untuk rupiah kembali menguat, ya sepertinya kita tunggu The Fed untuk menurunkan suku bunga, yaitu pada akhir tahun 2024 ini. Perkiraannya, forecast mereka adalah akan diturunkan akhir tahun 2024 gitu. Jadi kita tunggu, ataukah kita punya aksi yang lain. Pilihannya tidak banyak dan pilihannya sama-sama tidak menyenangkan.
Dan silakan teman-teman komentar bagaimana sih kira-kira pandangan teman-teman, apakah masuk BRICS, apakah dinaikkan suku bunga saja biar semakin beban bunga semakin tinggi, atau kita biarin saja sampai the Fed menurunkan suku bunga. Silakan komentarnya supaya kita bisa sharing-sharing.